Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidya Sani. Saya dengan NIM 2506 Di sini saya berasal dari Agribisnis C. Saya akan mempresentasikan salah satu materi yang sangat unik dan sangat bagus untuk dibahas di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau Indonesia ini kan terkenal dengan negaranya yang agraris, tanahnya yang subur, banyak banget tanaman-tanaman yang tumbuh berbagai macam di Indonesia ini. Akan tetapi ada satu hal yang selalu menjadi menarik perhatian saya. Kenapa petani di Indonesia itu sangat miskin? Nah, itu salah satu fenomena yang unik kan? Nah, di sini kita akan membahas materi yang itu namanya involusi pertanian. Mungkin istilah involusi terdengar asing di telinga, tapi sederhananya begini, kalau evolusi itu berkembang maju, sedangkan involusi itu berkembang ke dalam. Jadi dia itu suatu antonim ya, jadi kebalikannya itu. Jadi kita ambil nih satu pendapat dari tokoh mengenai definisi involusi pertanian menurut Gertz tahun 1963. Involusi pertanian adalah proses di mana intensifikasi pertanian terjadi tanpa peningkatan produktivitas per kapita sehingga tenaga kerja bertambah tetapi hasilnya itu menetap. Jadi ini nih kondisi di mana tenaga kerja di sawah bertambah banyak, tapi hasilnya tuh segitu-segitu saja. Lahan makin sempit karena dibagi-bagi waris, tapi banyak orang yang menggarap. Akhirnya hasil panen itu habis cuma buat makan sehari-hari oleh petani itu. Jadi gini, involusi itu ibaratnya kita lari di atas treadmill sampai capek, tapi kita nggak maju-maju. Gitu. Jadi menurut ahli tersebut, kondisi ini di mana orang yang kerja di sawah makin membludak, tapi hasil panennya tuh segitu-segitu aja. Lahan yang makin sempit, pendapatan tidak ada yang masuk, hanya sedikit. Jadi terjadilah yang namanya kemiskinan bersama. Jadi kesimpulannya, involusi pertanian adalah kondisi di mana sistem pertanian terus berkembang secara intensif tetapi tidak diikuti peningkatan produktivitas yang signifikan. Jadi adapun faktor yang menimbulkan involusi pertanian itu ada 3 faktor. Yang pertama itu stagnasi produktivitas. Stagnasi produktivitas ini ditandai yang pertama hasil panen per hektar yang tidak meningkat atau menurun dalam waktu jangka yang panjang. Yang kedua, itu penggunaan input yang terbatas seperti pupuk, benih unggul, dan irigasi itu sangat terbatas. Yang ketiga, intensifikasi yang rendah atau tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir, inovasi teknologi sangat lambat yang diadopsi dari petani. Apa akibat dari faktor yang tersebut? Ya, petani makin terbiasa menggunakan teknik tradisional, serta biaya input yang dipakai terus-terusan mahal dan harga jual panen tersebut terlalu murah dan kurangnya pengetahuan dan akses teknologi modern yang didapat oleh petani. Masalah kedua yaitu fragmentasi lahan, yaitu di mana sawah kita itu makin menciut karena dibagi waris atau malah dijual buat jadi perumahan. Ketiga, kita atau petani masih gaptek, yang banyak petani yang masih pakai cara tradisional. Padahal, tanpa ada teknologi modern, biaya tenaga kerja itu mahal, tapi hasilnya nggak maksimal. Belum lagi cuaca lagi nggak nentu, petani kita cuma bisa pasrah gara-gara cuaca yang tidak menentu itu. Dari 3 gambaran konsep dari involusi pertanian tadi, tentunya memberikan dampak bagi kualitas hidup kita yang di masa depan. Salah satunya itu petani yang terkena dampaknya. Karena petani itu kan dikenal dengan penghasilannya yang rendah. Jadi penghasilannya rendah itu cuma cukup untuk buat makan sehari-hari. Itu doang, alias gali lubang tutup lubang. Jadi anak zaman sekarang aja ogah jadi petani. Mereka lebih milih merantau ke kota, akhirnya yang tinggal di desa cuma petani senior. Yang tenaganya aja sudah berkurang. Jadi kalau nggak ada generasi yang melakukan tersebut, siapa yang bakal ngasih kita makan ke depannya? Nah, dampak tersebut semakin memperparah kemiskinan. Seperti ya, rendahnya tingkat pendidikan kita, regenerasi petani muda yang sangat lambat, dan jeratan hutang petani pada tengkulak yang semakin banyak karena adanya akses kredit perbankan yang rumit bagi petani.
serta ketidakpastiannya harga jual saat panen raya, dan biaya logistik yang cenderung sangat mahal bagi petani, sehingga itu memberatkan petani tersebut. Jadi ketika melihat hal itu tentunya kita tidak bisa berdiam diri saja, bukan? Harusnya kita tuh harus mengatur strategi untuk meningkatkan kesadaran petani agar tidak stuck di situ saja. Seperti kita harus menyadarkan petani harus move on dan mulai bergeser dari tanaman pangan atau tanaman pokok yang ke tanaman bernilai tinggi lainnya seperti hortikultura. Seperti kita menanam buah tropis, sayuran organik, tanaman hias, atau tanaman obat yang memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Jadi itu sangat sangat membantu petani tersebut untuk untuk lebih mensejahterakan kehidupannya. Kita bisa kok putusin rantai kemiskinan ini dengan cara strategi lainnya ini, seperti dengan mainnya anak zaman sekarang. Caranya yaitu modernisasi. Petani kita harus mulai kenal smart farming, pakai drone buat pupuk, dan akses pasar lewat HP supaya nggak dikerjain tengkulak. Zaman sekarang nggak harus anak muda yang harus bisa mengerti teknologi canggih, tetapi petani juga. Intinya petani harus berubah jadi bisnis yang keren, menguntungkan, bukan cuma sekedar cara untuk bertahan hidup. Jadi, kesimpulannya, evolusi pertanian itu bukan sekedar masalah teknis, tapi ini adalah jebakan kemiskinan. Dilihat dari bagaimana lahan yang semakin sempit dan teknologi yang tertinggal membuat petani kita hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk sejahtera. Namun, rantai kemiskinan ini bisa kita putus. Kuncinya itu adalah transformasi, harus berani transformasi dengan beralih dari cara-cara tradisional menuju modernisasi dan digitalisasi, sehingga kita bisa memutus rantai kemiskinan dan evolusi pertanian dari involusi menjadi revolusi.